Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi bersama saya Mang Ibu Salahuddin. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini saya akan membagikan proses panen ikan lele di kolam bulat ya. Jadi ikan yang kemarin saya pelihara di kolam diameter 3 selama kurang lebih 12,5 ya. Jadi pemeliharaannya sekitar 75 hari. Nah, kita lihat ini proses penyerokan. Nah, nanti diangkut ke tempat penyortiran ya. Nah, ini sedang proses penyortiran. Yang disortir itu ukuran BS, daging, sama palang. Nah, biasanya ukuran BS itu kalau di sini ukuran 5 ke bawah ya. 5, 4, 3 itu masuknya ukuran BS. Nah, untuk ukuran daging itu dari ukuran 6 sampai 10. Untuk palang dari ukuran 11 ke atas ya. Nah, itu masih ukuran palang. Nah, biasanya yang dibawa sama tengkulak itu ukuran BS sama ukuran daging. Nah, palangnya itu tergantung kita ya. Biasanya kalau kita biasanya pelihara ya kita pelihara lagi, cuman kalau mau dijual juga bisa. Nah, ini sedang proses penyortiran. Nah, nanti kita akan hitung kalkulasi berapa keuntungan yang didapatkan dari budidaya ikan di kolam bulat selama 2,5 bulan ya. Nanti coba kita hitung berikut dengan FCR-nya. Untuk penyortiran sendiri ini dilakukan secara manual ya. Jadi berdasarkan visual, tidak menggunakan alat. Ada juga yang menggunakan alat ya, cuman kalau di sini kebiasaannya secara manual berdasarkan visual. Nah, teman-teman, sekarang kita hitung berapa keuntungan yang saya dapatkan dari budidaya ikan lele di kolam bulat diameter 3 ya. Berikut dengan FCR-nya. Jadi waktu itu saya tebar itu tanggal 13/08/2024. Nah, jumlah bibit yang masuk itu sebanyak 5.750 ekor. Nah, bobotnya 25 kg. Waktu itu bibit yang masuk itu ukurannya ukuran 78 ya. Per kilonya itu sebanyak 230 ekor per kilo. Nah, harga bibitnya satuannya itu sebesar Rp250. Nah, jadi total modal dari bibit itu sebesar 1.437.500. Nah, kemarin habis pakan sebanyak 13 sak ya, 390 kg. Nah, sebenarnya kalau patokannya itu kalau misalkan bibitnya itu 5.750 ekor, biasanya habis pakannya itu sebanyak
575 kiloan ya. Nah ini nggak nyampe 570 kilo, tapi ikannya udah kasar, jadi terpaksa ini harus dipanen dulu. Biar apa? Biar nggak terlalu banyak BS-nya. Nah kemarin kita panen tanggal 29 Oktober 2024. Yang kita dapatkan dari BS ya, dari BS itu sebanyak 20 kg. Nah dapat dagingnya 160 kg. Nah sisanya palang 204 kg. Nah dari pemasukan dari daging ini, dari BS, daging dan palang ini sebanyak Rp7.406.000. Nah ini harganya BS itu kalau saya jual ya 16.500. Nah dikali 20.000 sama dengan 330.000. Nah kalau harga daging ini 20.000, jadi 160 kg dikali 20.000 sama dengan Rp3.200.000. Nah dari palang, nah sebenarnya palang ini nggak saya jual, cuman buat kalkulasi nih. Kalau saya jual nih harganya 1 kilonya itu 19.000. Jadi dari palang itu sebanyak Rp3.876.000. Nah jadi total uang yang masuk tuh kalau semuanya saya jual sebesar Rp7.406.000. Nah sekarang kita hitung berapa keuntungan yang saya dapatkan dari budidaya di kolam diameter 3 ya. Nah ini total pemasukannya 7.406.000 dikurangi modal ini nih, modal dari bibit, pakan. Nah pakannya kan 4.550.000 itu karena satu saknya itu 350.000 ya. Nah pakan yang saya pakai itu merek Sinta SNA 3 yang polos ya, itu harganya satu saknya itu Rp350.000. Nah ini saya listrik masukin modal juga. Sebenarnya listriknya ini enggak segini, cuman karena ini gabung sama rumah ya, karena kebutuhan rumah juga. Nah dihitungnya 200.000. Mungkin ya kalau untuk kolam ya hitungan paling Rp100.000. Nah jadi total modalnya itu 6.187.000. Nah labanya dari pemasukan 7.406.000 dikurangi 6.187.000 sama dengan Rp1.219.000. Ini adalah keuntungan. Nah sekarang berapa FCR-nya nih? Karena kalau kita budidaya dengan pakan pabrik ya, yang kita hitung pasti FCR. Nah FCR-nya itu kita hitung. Nah bobot ikan akhir itu sebanyak 384 kg dikurangi bobot awalnya 25 kg sama dengan kenaikan dari pakan itu 359 kg. Nah berapa FCR kenaikan bobot dari pakan? Nah ini cara perhitungnya, 359 kg dibagi pakannya habis ya 13 sak itu, totalnya 390 kg sama dengan 92,05%. Nah sekarang kita evaluasi nih, ini sebenarnya hasil panen ini di luar kebiasaan ya. Biasanya kalau panen itu persentase dagingnya itu sebanyak 60-70%. Nah sisanya palang dan BS, itu pun BS tidak banyak. Nah ini kenapa kok dagingnya ini bahkan di bawah 50%. Nah yang pertama, asumsi saya itu karena kepadatan ya. Kalau kita hitung-hitung ini kepadatannya sebanyak 800 ekor per meter persegi. Nah kalau menurut saya memang salah satu tingkat kanibalismenya tinggi itu karena terlalu padat ya.
Jadi ikan itu mungkin terlalu berdesakan. Nah, kalau kondisinya seperti itu, lebih baik kedepannya kita atur kepadatan itu di angka 400 sampai 500 ekor per meter persegi. Ini kenapa saya coba di 800 ekor per meter persegi itu untuk untuk menguji kemampuan kepadatan ya. Awalnya itu untuk menguji kemampuan berapa sih kepadatan yang mampu saya gunakan untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Ternyata dengan kepadatan yang terlalu tinggi ini hasilnya itu kurang bagus. Nah, walaupun ada untung ya, tapi hasilnya itu di luar kebiasaan. Nah, pelajarannya untuk kedepannya saya akan mengatur kepadatan di angka 400 sampai 500 ekor per meter persegi supaya hasilnya lebih stabil dan lebih optimal ya dari segi keuntungannya. Nah, demikian dulu video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.